Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ya Mbak? Dengan Lisa yang kemarin ngechat Mbak buat konseling hari ini. Oh, Mbak Lisa ya kemarin ngechat saya untuk sesi konseling. Sebelumnya, apakah Mbak Lisa sudah tahu apa itu sesi konseling? Belum tahu sih Mbak. Baik, saya jelaskan dulu ya Mbak. Sesi konseling yaitu pemberian bantuan oleh konselor pada konseling di mana memberikan bantuan tersebut atas masalah yang sedang dialami oleh konseling, begitu ya Mbak. Untuk tujuannya sendiri, Mbak Lisa di sini untuk apa? Untuk curhat-curhat cerita dan sharing-sharing sih Mbak. Siapa tahu dari Mbak nanti dapat masukan gitu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak, saya Dina Sama, bisa dipanggil Gina. Saya konselor yang akan membimbing jalannya situasi pada hari ini. Sebelumnya Mbak Lisa apa kabar? Baik Mbak. Baik. Asalnya Mbak Lisa dari mana kalau boleh tahu? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Di sini kuliah atau kerja? Iya Mbak. Oke, ya. Kesibukannya berarti kuliah aja ya Mbak. Kalau boleh tahu jurusannya apa Mbak? Jurusan bisnis permasyarakatan Mbak. Oh, baik. Berarti Mbak Lisa di sini sedang kuliah dan di Unsur mengambil jurusan secara masyarakat gitu ya Mbak. Lalu datang ke sini dalam sesi konseling ini harapannya apa Mbak? Harapannya nanti dari setelah saya selesai konseling saya dapat masukan dari Mbak. Oke, semoga itu harapannya bisa terwujud ya Mbak. Tapi kembali lagi karena sesi konseling ini saya hanya bisa membantu dan tidak bisa memberikan sedikit saran di mana nanti solusinya kembali lagi ke Mbak Nisa, karena kan saya hanya memberikan sedikit apa ya, mungkin saran-saran atau bantuan-bantuan yang mungkin nantinya bisa menjadi pandangan Mbak Nisa sebagai solusi gitu ya Mbak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih Mbak. Baik, saya lanjutkan dulu ya Mbak mengenai asas sesi konseling, di mana asas sesi konseling ini ada 3, yaitu yang pertama keterbukaan. Keterbukaan itu Mbak Nisa boleh menceritakan semua masalah, semua unek-unek Mbak Nisa, apapun yang Mbak Nisa rasakan agar Mbak Nisa lebih plong gitu ya Mbak. Dan yang kedua yaitu asas kerahasiaan, di mana setelah Mbak Nisa bercerita semua unek-unek Mbak Nisa, setelah bercerita semua apa yang Mbak Nisa rasakan, Mbak Nisa tidak perlu khawatir informasinya disebarluaskan oleh kita, karena kita dilindungi atas asas kerahasiaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu Mbak Nisa saya beritahu mengenai manajemen waktu, di mana manajemen waktu dari konseling ini kurang lebih sedikitnya 1 sampai 1,5 jam. Gitu ya Mbak, di sini bisa dipahami. Ya. Oke, baik. Di sini Mbak Nisa kan tadi bilang asalnya dari Bogor Mbak. Mbak Nisa di sini pindahan atau ada keluarga atau bagaimana? Di sini ada keluarga sih Mbak. Tapi tinggalnya bersama keluarga di sini atau kos? Mbak, tapi saya nggak kos Mbak. Untuk permasalahannya, dan misalkan di sini pasti ada masalah yang dialami. Permasalahannya apa ya Mbak? Kalau boleh tahu. Masalahnya jadi adaptasinya Mbak sama lingkungan baru. Untuk perasaannya sendiri, mengenai beradaptasi itu apakah Anda senang, sedih, atau bagaimana? Biasa aja sih Mbak, cuma kayak agak beda aja gitu, karena kan ini lingkungan baru ya Mbak. Bedanya itu mengenai apa, bahasa kah, atau kebiasaan kah, atau apa Mbak? Iya, dari bahasa sama kebiasaan kebiasaannya gitu. Kalau boleh tahu, Mbak Nisa sudah berapa lama tinggal di Bogor? Udah 20 tahunan Mbak. Oh, itu cukup lama ya Mbak. Berarti Mbak Nisa jadi sudah kental dengan Kota Bogor, makanya di sini Mbak mungkin mengalami culture shock seperti itu ya Mbak. Untuk perbedaan bahasa,
bagaimana Mbak beradaptasi dengan teman-temannya gitu. Baik kan tadi Mbak Nisa bilang Mbak Nisa dari Bogor dan kebingungan antara bahasa dan kebiasaannya. Untuk di kuliah sendiri, bagaimana Mbak Nisa dengan teman-temannya? Ya, alhamdulillah sih Mbak masih bisa buat ngobrol gitu. Baik, apakah ada bahasa yang mungkin sangat berbeda? Karena kan Mbak Nisa kan dari Bogor gitu ya, kan tadi mungkin di sana karena mungkin banyak orang Sunda mungkin. Baik, kan tadi Mbak Nisa ada perbedaan bahasa gitu ya. Untuk perbedaan bahasa sendiri kan mungkin di sana orang Bogor kebanyakan Sunda ya Mbak. Dengan di sini Purwokerto kan tadi Mbak mengalami kultur shock mengenai bahasa gitu ya. Apakah ada perbedaan yang mungkin sangat signifikan antara bahasa Purwokerto dengan bahasa Bogor? Ada sih Mbak beberapa. Kayak misalnya bidang gitu ya. Kalau di sini kan artinya bisa, nah kalau di sana itu kayak Gitu iya kayak saya pernah tahu itu kayak apa ya bahasa ngorong-ngorong gitu mungkin ya bisa di sini itu teriak-teriak tapi katanya kalau di sini itu ngupil gitu ya kayak terus apakah ada bahasa lain selain itu? ada sih Mbak yang agak cukup bikin kaget. Bahasa dahar gitu ya. Kalau di sini kan biasanya dipakai buat ngomong ke orang tua gitu. Bahasa halus Iya, kalau di sana itu maksudnya kasar gitu. Berarti permasalahan bangsa itu kultur shock terhadap bahasa verbal dan non-verbal gitu ya Mbak. Kalau saya boleh saran, Mbak bisa berarti harus lebih banyak belajar lagi bahasa di blog ini dan mencoba mungkin rasanya mungkin aneh gitu ya Mbak. Tapi karena ya karena Mbak tinggal di sini jadi agar Mbak terbiasa jadi Mbak harus mencoba seperti itu ya Mbak. Lalu apakah ada perbedaan lagi mungkin dari budayaannya atau makanannya atau apa yang di Bogor dan di Purwokerto itu berbeda Mbak? Mungkin dari makanan ya. Kalau di sini kayaknya rata-ratanya nggak manis gitu ya Mbak. Kalau di sana itu lebih ke asin gitu sih. Gitu. Berarti kayak kalau di sini itu makanannya kayak gudeg itu manis gitu ya. Kalau di sana lebih dominan asin ya tadi Mbak bilang. Baik, berarti uh, Mbak Lisa juga kultur shock terhadap makanan ya Mbak. Uh, karena di sana kan kebanyakan makanannya apa? Asin gitu ya. Kalau di sini lebih manis. Tapi tadi Mbak pertama kebingungan mengenai bahasa, beradaptasi bahasa, yang kedua itu tadi makanan seperti ya Mbak. Tapi Mbak pernah nggak merasa kayak kok gini ya tinggal di sini atau berpikiran negatif terhadap kebudayaan sini, kebudayaan Jawa yang ada di Purwokerto ini atau bagaimana? Belum sih Mbak. Tapi kadang kalau mereka ngomong pakai bahasa Jawa gitu, saya kayak ada yang nggak tahu gitu, mereka ngomong apa sih? Jadi penasaran. Gitu. Berarti kayak belum paham gitu ya Mbak. Baik, berarti hambatannya itu berarti Mbak hambatan tentang kebudayaan mana Mbak itu menganggap budaya mungkin budaya Purwokerto kurang baik, tapi sebenarnya budaya itu baik karena Mbak Nisa sendiri karena belum tahu, jadi Mbak Nisa merasa itu mungkin hal yang negatif ya Mbak, karena mungkin ketika melihat orang-orang yang kadang ngomong Jawa ngapang Mbak kebingungan atau merasa dia ya karena nadanya juga agak keras yang kayak di sini, jadi mungkin merasa kayak marah-marah atau bagaimana gitu. Jadi itu merupakan prasangka budaya yang menganggap budaya kurang baik. Tapi sebenarnya itu bisa dikelola baik sebagaimana saya tadi memberikan sedikit saran dan bisa lebih belajar lagi dan bisa lebih mempelajari lagi kebudayaan yang di Purwokerto dan Jawa ini gitu ya Mbak. Lalu
saran sedikit lagi, saya memberikan Barista untuk lebih terbuka. Maksudnya terbuka itu dimana Barista bisa ngajak ngobrol teman-teman yang mungkin asli Jawa, asli sini, asli Purwokerto, untuk bertanya atau untuk sekedar memberikan pelajaran atau memberikan informasi yang mungkin Mbak bisa kebingungan seperti itu ya Mbak. Tapi Mbak bisa sendiri apakah ada teman yang asli sini untuk seperti contoh pertanyaan mengenai kebingungan Mbak bisa? Ada sih Mbak, beberapa. Berarti adalah ya temannya untuk bisa ditanyakan mengenai kebingungan Mbak gitu ya Mbak. Lalu apakah Mbak ada perasaan yang mungkin akan diungkapkan lagi atau apa yang dirasakan lagi ketika Mbak mengalami culture shock di sini? Nggak ada sih Mbak. Jadi Mbak Nisa di sini kan mengalami culture shock, multikultural, yaitu budaya gitu ya. Jadi Mbak Nisa perlu perspektif yang kita dimana Mbak Nisa perlu mendalami atau perlu komunikasi antar budaya karena kan di Jawa di Purwokerto ini dengan kehidupan di Bogor itu berbeda ya Mbak. Jadi pasti banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin membuat Mbak Nisa kaget atau jadi berpikiran negatif, tapi sebenarnya itu adalah hal baik. Jadi Mbak Nisa perlu mendalami lagi perspektif yang tersebut untuk Mbak Nisa mengetahui budaya-budaya di sini atau kebiasaan-kebiasaan di sini atau bahasa-bahasa di sini seperti itu ya Mbak. Lalu apakah di sana di Bogor itu ada mungkin kayak adat ya, kalau di sini biasanya ada adat kayak misalnya 7 bulanan itu di sini orang yang hamil itu dia mengirimkan kayak beras gitu. Nah di sana ada atau tidak? Ada sih yang semacam itu, cuma biasanya di 4 bulan. Oh di 4 bulanan gitu ya, berarti kalau di sini kan 7 bulan, kalau di sana 4 bulanan gitu. Jadi sebenarnya ada sedikit kesamaan ya Mbak antara Purwokerto dengan Bogor, yaitu tadi sama-sama tetap menjalankan adat, cuma mungkin waktunya yang berbeda seperti itu ya. Lalu di sini berarti Mbak Nisa harus ya tadi dari mencari kesamaannya, mungkin tidak semua hal berbeda kebudayaan, berbeda kebiasaan, dan berbeda bahasa itu hal yang negatif, tapi itu juga bisa dianggap positif ketika Mbak Nisa mau belajar, ketika Mbak Nisa mau mengikuti kebiasaannya, atau Mbak Nisa mungkin Mbak Nisa tertarik dengan kebudayaan dan mau mempelajari, mungkin Mbak Nisa bisa lebih tahu dan bisa lebih mendalami seperti itu ya Mbak. Untuk di sini Mbak sudah berapa tahun? Sudah sekitar 2 tahun ya. Oh 2 tahun yang ya cukup lama ya, itu lama ya. Iya. Apakah sudah bisa berbahasa ngapak Purwokerto ini Mbak? Kalau bisa belum sih, tapi sedikit-sedikit tahu gitu. Nah, gitu, baik. Berarti sedikit-sedikit ya paham mengerti gitu lah ya Mbak. Walaupun kadang bingung gitu ya Mbak. Baik, berarti Mbak Nisa sudah mulai belajar gitu ya Mbak, belajar mengikuti bahasa ngapak. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan lagi? Udah, belum ada sih ya. Berarti cerita ini cukup ya Pak. Baik, kalau misalnya dirasa cukup ya tadi diskusi kita yang sudah dilaksanakan, mungkin Mbak Nisa sudah bisa mempunyai solusi di atas pandangan-pandangan yang tadi sudah saya sampaikan atau saran-saran yang
saya sampaikan, mungkin nanti Mbak Nisa bisa mengambil solusinya dari saya. Dan Mbak Nisa juga tadi agar bisa lebih beradaptasi, Mbak Nisa bisa lebih belajar, bisa lebih mencoba, mungkin mau mengikuti adat sini seperti itu ya. Jadi Mbak Nisa lebih tahu dan paham seperti itu ya Mbak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tidak ada kesalahan atau kekurangan dari sesi konseling ini. Nanti kalau misalnya Mbak ada kebingungan lagi atau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai bahasa atau apapun yang masih Mbak bingung, Mbak bisa menghubungi saya seperti itu ya Mbak. Mungkin saya bisa sedikit membantu kalau misalnya saya bisa. Gitu ya Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Nisa. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kurangnya dari saya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.